Oke, siapa yang sudah mengerjakan? Sudah selesai? Saya sudah, Belum. Bu. Saya, Bu. Oh, sudah selesai Tapi mengerjakan. Siapa Belum yang belum? Siapa yang belum? Saya. Ya, Saya, oke. Bu. 5 menit lagi ya, silahkan dikerjakan dulu. Oh, yang belum cukup banyak. Oke. Ya, 10 menit lagi, 10 menit lagi. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Oh, boleh, boleh, boleh. Tapi tunggu dulu ya, supaya temannya ingin ikut mendengar juga. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Ya. Oke, silahkan diselesaikan dulu.
Sudah 91. Kita akan mulai pertemuan kita supaya kalian nanti ada waktu untuk istirahat ya. Baik, silahkan ditanyakan apa yang membingungkan bagi kalian. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Silahkan. Tuh, kok nggak ada? Siapa yang mau jadi host? Saya doa pembuka, Bu. Siapa tadi? Daniela? Daniela host ya? Doa pembuka. Ya, Daniela host. Oke, silakan Daniela untuk menugaskan teman-temannya. Silakan Daniela. Danielnya tadi ngomongnya doa pembuka, Bu. Saya mau doa penutup. Ya, bagaimana Daniela? Sudah siap? Halo. Mari kita mulai. Tuh, kok tidak ada? Tadi Daniela mintanya untuk doa pembuka, Bu. Oh, Daniela doa pembuka. Oke. Oh, ini ada Samuel yang tunjuk jari. Silakan. Samuel nomor 27. Buka mikrofonnya, Nak. Silakan menjadi host untuk pertemuan ini. Saya mau jadi penutup. Penutup. Saya jadi hostnya, Bu. Ya. Oh, oke, baik, Bu. Samuel jadi host, doa penutup Tantra ya. Oke, Daniela doa pembuka. Yang belum adalah dokumentasi. Oke, silakan. Saya serahkan sepenuhnya kepada Samuel. Baik, selamat siang, Suster, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman. Terima kasih ya, sudah hadir dalam pertemuan pendalaman materi ujian untuk IPA besok. Sekarang, sebelum kita mengawali pertemuan kali ini, tadi Daniela sudah bersedia memimpin doa pembuka dan Tanta sudah bersedia ya untuk doa penutup. Sekarang saya menawarkan bagi yang ingin menjadi seksi dokumentasi untuk mendokumentasikan. Siapa? Bintang. Oke, silakan Bintang. Mari kita mulai dengan doa pembuka. Silakan Daniela untuk memimpin doa pembuka. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Guru serta teman-teman, sebelum mengawali jumpa pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapak, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih Engkau telah menghadirkan kami pada jumpa pada hari ini. Berkatilah pada jumpa pada hari ini, semoga dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang dapat menghalangi kita. Tuhan berkatilah untuk Bapak Ibu Guru kami yang menyampaikan materi untuk ujian besok. Berkatilah supaya kami dapat mengerti apa yang disampaikan Ibu Guru dan Bapak Ibu Guru kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Daniela sudah bersedia memimpin doa pembuka. Sekarang silakan Bintang untuk mendokumentasikan pertemuan kita pada siang hari ini. Kamera yang belum dibuka mohon dibuka. Halaman pertama. Halaman kedua. Halaman ketiga, Vincent, Abraham, Rina yang belum dibuka. Mohon dibuka. Tuh, 2, 3. Yang belum dibuka, mohon dibuka.
1, 2, 3. Udah, Sam. Oke, terima kasih Bintang. Sekarang sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Ibu Guru yang akan menyampaikan materi untuk ujian sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apresiasi untuk yang sudah mau belajar memimpin. Terima kasih ya. Kalian calon pemimpin yang hebat. Yang lainnya ditunggu ya. Anak-anak, besok kita ujian sekolah. Materinya adalah IPA. Jangan keliru ya, karena ada yang salah belajar. Ya, hari ini matematika, belajarnya lain. Jadi besok kita ujian IPA. Oke. Nah, sekarang hubungannya dengan pelajaran IPA, siapa yang bisa raise hand atau langsung buka mikrofonnya, sebut nama. Apa yang kamu ketahui tentang kapal Nanggala 402? Ceritakan. Ayo, siapa yang update berita nih? Aku tahu Mainnya. lagi enggak Orang Sebut namanya dulu, sebut namanya. Faitlin. Faitlin, silakan Faitlin sebut apa yang kamu ketahui tentang Nanggala 402. Semua orang di dalamnya meninggal. Terima kasih. Ada yang akan ditambahkan Faitlin? Oke, yang lainnya yuk. Faitlin sudah berpendapat. Nah, Saya silakan. saya Sebut nama dulu, sebut nama. Bintang kelas 6C. Bintang, oke, Bintang dulu. Ya, silakan sebut nama Bintang. Apa yang kamu ketahui? Kapalnya terbagi jadi 3 kalau nggak salah. Oke, terima kasih. Daniela, silakan. Dah dua informasi. Apa yang kamu ketahui tentang Nanggala 402? Nanggala 402 itu juga dikenal sebagai Nanggala kedua, merupakan kapal selam kedua dalam jenis kapal selam kelas Cakra. Oke, terima kasih. Makin luas. Silakan. Ada tadi yang tahu tentang Nanggala 402. Ayo. Bu, Brigit, Bu. Angkat tangan, Bu. Brigit, silakan. Brigit, ayo. Pecah menjadi 3 bagian, Bu. Karena apa? Karena jatuh ke dasar laut, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, banyak yang raise hand. Silakan Sasio. 6D. Oh, ini ya, Wira, silakan Wira. Yang sudah spotlight. Awak kapalnya berjumlah 53 orang, Bu. Iya. Oke, terima kasih. Berikutnya Sasio nomor 30. Buka mikrofon. Jadi 3 karena tekanan, Bu. Oke, berikutnya Josia 6D. Tentunya lagi latihan perang. Oke, terima kasih. Abner. Kapal tersebut tenggelam sekitar 800-an meter di mana tekanannya sangat kuat sehingga terpecah menjadi 3 bagian. Bagus. Rafael. Kapal selam Nanggala merupakan kapal selam buatan Jerman pada tahun 1981 dengan awak kapal 53 yang gugur. Pada Terus. Pada kedalaman 3830 ya. Ya, iya. Terima kasih. Masih ada yang belum? Yang resen yang belum ditunjuk? Apakah masih ada? Masih ada yang resen belum ditunjuk? Oke, semuanya sudah. Baik, sekarang hubungannya dengan pelajaran IPA. Kita lihat dulu. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Ini soal TO. Nah, apakah kedengaran? Putus-putus. Iya.
Oke. Jadi anak-anak, seperti itu keadaan Nanggala 402 yang hilang sejak 21 April yang lalu. Hilang, nggak ngerti ya. Dicari kok hilang. Kabar yang terakhir dia mengatakan siap tempur, tiba-tiba tidak ada kabarnya. Dicari tidak ada ya. Akhirnya banyak beranggapan ya pantas saja daerah Bali sampai Flores itu ternyata lautnya terdiri dari jurang-jurang. Jadi tidak rata ya, cekungan-cekungan atau palung-palung. Nah, tempat yang tidak nyaman dan tidak indah itu justru bagus untuk melatih para tentara yang ingin hebat. Kalau ingin hebat tuh harus dilatih di tempat yang keras seperti itu, bukan di tempat yang enak, yang manja, bukan ya. Mereka dilatih di tempat seperti itu. Ternyata dicari itu susah sekali, nggak ada ya. Aduh, kemana sih hilangnya? Ya kan itu lautnya tidak luas. Nah, akhirnya mereka berpendapat, oh kemungkinan dia terselip di antara jurang-jurang yang ada di utara Bali tersebut. Memang sepanjang Bali sampai Flores itu jurangnya dalam-dalam ya, jurang di dalam laut. Tapi bagaimana cara menebaknya ya? Mau diambil, diangkatnya dari mana? Ada yang tahu proses sehingga sampai ditemukan tempat beradanya kapal Nanggala 402 ini? Ada yang tahu? Dibantu oleh negara lain. Oh, bagus. Negara mana yang bantu? Ada Korea. Singapura, Malaysia. Tetangga kita baik semua. Iya, kita punya banyak negara sahabat ya, kita punya hubungan bilateral kan. Ternyata mereka dengan senang hati menawarkan bantuan, mereka tidak tega. Itu adalah calon-calon pemimpin bangsa ya. Ternyata hilang di kapal selam. Mereka tidak terima, mereka ingin membantu mencari. Mencarinya dengan cara apa ya? Apakah berenang begitu? Terus ketemu? pakai kapal milik negara Kirimkan kapal yang bisa mencari kapal selam. Mengirimkan kapal khusus yang bisa mencari, mendeteksi tempatnya. Menggunakan sifat apa? Akhirnya sampai ketemu. Oh, ternyata ketemu di kedalaman 838 ya. 800 ya. Nah, seperti itu. Ya, 800 lebih ya, 832. Nah, di dalam sekali. Nah, pakai alat apa ya? Sonar. MV Swift Rescue. Iya, betul. Pakai sonar. Sonar itu nama lainnya apa? Sony. Sony. Solar atau Sony. Sony artinya? Pakai suara. Kira-kira suara diapakan kok bisa menemukan tempat karamnya, tenggelamnya kapal Nanggala? Cahayanya diapakan itu? Sonar bunyi ya, bunyinya diapakan? Pantulkan. Betul. Jadi kapal tersebut mengirimkan bunyi, kemudian dia mencari pemantulan mana yang paling kuat. Oh, ternyata pantulan yang seperti besi, logam besi, kan kapal Nanggala terdiri dari besi ya. Maka tempatnya ternyata di sana. Terus kemudian diturunkan robot di bawah laut, karena kalau manusia menyelam pecah paru-parunya ya, pasti tidak akan kuat. Maka robotnya dikirim. Oh, ternyata benar. Kemudian dicari, oh ini bukti-buktinya ini. Nih, ada kapal pakaian untuk menyelamatkan diri. Dia mau menyelamatkan diri, ternyata nggak bisa. Oh, ini ada tempat tikar ketika dia sajadah, dia berdoa. Oh, ini adalah material yang kira-kira memang terjadi milik dari awak kapal tersebut. Jadi untuk mengetahui tempat kedalaman tadi menggunakan sifat apa? Menggunakan sifat cahaya, sifat suara, ya, pemantulan suara. Jadi pemantulan bunyi itu bisa dimanfaatkan untuk beberapa kepentingan. Selain untuk mendeteksi, jadi kita juga punya alat, tetapi ternyata setiap negara beda-beda kecanggihannya ya. Contohnya Nanggala ini sebetulnya dia hanya mampu menyelam sampai 200 meter di bawah laut. Tapi karena ada musibah yang sekarang sedang diteliti penyebabnya apa, ternyata dia tiba-tiba di 800 di bawah laut. Nah, kita bingung cara mendeteksi. Tapi ada negara lain yang sudah punya alat canggih, akhirnya tahu. Jadi, pemantulan bunyi itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan atau membantu kehidupan manusia. Contohnya pemantulan bunyi, selain untuk mendeteksi
di bawah laut. Apalagi? Ayo. Siapa yang pernah ikut mamanya yang sedang hamil, periksa kandungan? Oh, ya, Nah, itu coba dokternya USG. memeriksa pakai apa? USG. hamil ya, Bu. Pakai, iya dideteksi langsung bunyi kan, suara denyut jantungnya langsung kedengaran, tut 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 gitu kan. Nah, kenceng sekali itu menggunakan pemantulan bunyi. Banyak sifat-sifat dari bunyi itu dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang mari kita lihat soal kita ya. Tadi yang kalian kerjakan, soal TO. Oke. Silahkan dibaca. Salah satu membaca. Buka mikrofonnya, bebas. Perhatikan gambar. Bagus. Terus? Nggak kelihatan ya, Bu. Burem. Oh, burem. Enggak, dibuka aja dari formnya kan udah dikasih. Oh iya, iya. Ya, oke. Bisa ya. Nah, sekarang mari kita mulai. Yuk, nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Paruh dan akar hewan pada gambar berikut berfungsi untuk Hewan apa itu? Bebek. Bebek, betul. Apa fungsinya? mengais makanan di lumpur dan Iya, Dan betul. berenang. Pengais makanan di lumpur dan untuk berenang. Sekarang yang A. Hewan apa yang mematuk serangga mencengkram pada batang pohon? A. Masa elang makan serangga? burung. Burung Iya, pelatuk. burung pelatuk, betul. Tekuk, tekuk, gitu ya. Burung pelatuk, dia mematuk serangga mencengkeram pada batang pohon. Kemudian, hewan apa yang menjaring ikan dan berjalan di air? Pelikan. Iya, betul, pelikan. Pelikan ini mulutnya lebar untuk menjaring ikan dan yang ada di air. Kemudian, hewan apa yang merobek daging dan mencela mangsanya? Elang. Elang. Oke. Siapa yang masih bingung? Tidak. Lanjut nomor 2. Silahkan dibuka mikrofon. Halo. Nomor 2. Silahkan. Kebun di hutan ditumbuhi pohon sagu. Saat panen, para penduduk membelah batang pohon, sehingga di tengah batang tampak kumpulan sagu. Fungsi batang pada tanaman tersebut adalah Kalau kamu tinggal di Maluku, kamu tinggal di Papua, mereka nasinya sehari-hari itu dari sagu. Sagu itu tanaman seperti pohon kelapa. Mereka tebang, kemudian bagian tengahnya itu ada tepung sagunya. Ada dibuat papeda, ya kan, yang nanti jadi seperti lem itu ya, encer-encer begitu kan. Kemudian fungsi dari batang pohon sagu tersebut, karena di situ ada sagunya, maka fungsinya sebagai fungsi batang kan kita mengenal ada akar, batang, daun, bunga. Fungsi batang pada Menegakkan sagu, pohon. karena sagu itu Tempat cadangan adalah makanan. iya, jadi ketika dia habis fotosintesa, diedarkan ke seluruh tubuh kan, untuk berenergi, untuk melakukan kegiatan, bernafas, dan lain sebagainya. Sisanya itu disimpan di batang. Maka di situ ada karbohidrat atau ada sagu. Itu kalau disimpan di batang. Kalau singkong, disimpannya di mana? Cadangan makanan. Yang ada karbohidratnya singkong, betul, akar. Jadi akar pada singkong fungsi utamanya adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Selain dia menggunakan untuk menegakkan batang, untuk mencari air dan mineral. Kalau fungsi daun untuk apa? Fungsi daun untuk Berfotosintesis. berfotosintesis, pinter. Kalau fungsi bunga untuk apa? Berkembang biak. Ya, betul, berkembang biak, pinter. Siapa yang masih bingung? Tidak. Bu, berarti jawabannya yang mana, Bu? Yang kalau ini sagu ini tempat cadangan makanan.
Ada yang cadangan makanannya disimpan di batang, ada yang di akar, contohnya wortel, lobak, ya. Terus kemudian ada yang di buah. Buah itu juga cadangan makanan. Jadi buah itu termasuk karbohidrat juga, tapi karbohidrat yang sehat, ya, yang menyehatkan. Kalau karbohidrat yang tidak sehat itu contohnya misalnya nasi, itu memang kalau terlalu banyak tidak bagus ya, badan kita jadi gendut dan lain sebagainya ya, tidak bagus ya. Berarti Tapi yang A ya, Bu? Iya, yang A betul. Oke, sekarang yang nomor 3. Ini ya, silakan salah satu membaca. Perhatikan gambar berikut. Hewan-hewan pada gambar berikut ketika tertangkap akan melakukan titik-titik agar mendapat makanan dan terhindar dari musuhnya. Apa yang dia lakukan? Ekolokasi. Dia melakukan ekolokasi. Jadi dia mengeluarkan suara ultrasonik supaya dia bisa mencari makanan. Dia pantulkan bunyinya. Oh, di sana ada makanan. Pantulkan ke sana. Oh, nggak ada makanan. Dia bisa tahu. Pantulkan ke sana. Oh, nggak ada temanku. Ya, dia tahu ya. Menghindari musuh. Oh, di sana ada musuhku. Dia tahu. Dia menggunakan ekolokasi. Jadi yang nomor ini jawabannya A. Sekarang yang B. Kalau jawabannya kamuflase dengan menyamarkan warna tubuhnya sesuai lingkungannya. Contohnya apa yang suka berkamuflase? Bunglon. Ya, dia bunglon. Dia mirip dengan warna sekitarnya. Selain bunglon apa lagi? Kupu-kupu. Iya, betul. Ada kupu-kupu yang mirip dengan daun atau batang. Atau kupu-kupu setelah bertelur menetas menjadi ulat. Ulat itu kan pasti akan dibasmi oleh manusia kan, dipatuk oleh burung-burung kan, maka dia melindungi diri dengan dia berkamuflase, warnanya mirip dengan lingkungannya. Kemudian yang C, mimikri, menyerupai hewan buas untuk menakuti musuhnya. Hewan apa yang suka mimikri? Ular. Iya, contohnya misalnya ular susu. Iya kan? Terus kemudian ada gurita. Nah, gurita suka begitu kan? Terus kemudian juga ada ular laut, ya kan, yang mirip dengan ular laut. Nah, dia menyerupai hewan buas untuk menakuti musuhnya. Terus kemudian hewan apa yang senang autotomi, memutuskan ekornya agar musuhnya terpecah? Cicak dan Kadal. Iya, cicak dan kadal juga yang bunyinya tokek. Ya, itu adalah hewan tokek. Tokek juga termasuk ya. Ada pertanyaan? Oke. Bu. Jadi gambarnya besok berbeda ya, jenisnya berbeda, tapi intinya sama. Sekarang nomor 4. Silakan dibaca. Oke. Ya, silakan salah satu buka mikrofon. Perhatikan gambar berikut. Tumbuhan pada gambar berikut memiliki ciri khusus agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya, yaitu tumbuhan apa? Kantong semar. Pintar, ya. Memiliki nektar, zat lilin yang licin, dan daunnya bisa mengatup menjebak serangga. Bagus. Sekarang coba dibaca yang A. Akarnya panjang dan terikat di dasar kolam agar tanaman tidak hanyut. Pohon apa itu? Teratai. Pintar. C. Akarnya lebat dan memiliki gelembung udara agar terapung di air. Apa itu? Eceng gondok. Pintar, eceng gondok. Wah, bagus. D. Memiliki duri dan berakar nafas untuk mengambil oksigen di permukaan air. Apa itu? Kaktus. Di air. Mengambil oksigen di permukaan airnya ada di pantai. Ada di pantai. Oh, itu pohon bakau. Pohon bakau, betul. Bakau. Iya, pohon bakau. Tapi bukan tembakau loh ya. Kalau tembakau, dia hidup di pegunungan. Bagus. Jadi kalau belajar begitu ya, kemungkinan-kemungkinan lain. Pasti gambar ini nggak keluar besok. Yang keluar lainnya. Sekarang silahkan lanjut. Nomor 5. Wah, pinter kalian udah siap ujian. Silahkan dibaca. Perhatikan gambar berikut. Perbedaan dua gambar siklus hidup pada hewan-hewan tersebut adalah gambar yang A hewan apa? Gambar A kecoa.
Yang B? Tidak sempurna. Oke, silakan. Apa bedanya kecoa dengan kata? Gambar A metamorfosis tidak sempurna, gambar B metamorfosis sempurna. Betul. Coba jelaskan apa bedanya sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna itu yang ada betul. Pas hewan muda itu kelihatannya tetap sama dengan pas tua. Betul. Jadi ketika bayi dia tidak mirip dengan induknya itu sempurna. Dia mengalami masa kepompong atau pupa. Tapi kalau yang tidak sempurna, bayinya itu mirip dengan induknya, namanya nimfa ya. Ketika dia kepompong, dia tidak mengalami masa kepompong. Ya, betul jawabannya yang C. Ada pertanyaan, besok juga ada metamorfosis, tapi pertanyaannya bukan itu ya, yang lainnya. Kalau ini mungkin ditanyakan perbedaan, nah mungkin besok persamaan ya. Oke, silakan. Nomor 6. Yuk, dibuka mikrofonnya. Perhatikan gambar berikut. Peranan rumput, belalang, dan ulang pada rantai tersebut sebagai peran rumput itu produsen. Ya. Belalang konsumen pertama, elang konsumen puncak. Pinter, bagus. Lanjut nomor 7. Nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Perkembangbiakan tanaman pada gambar A dibandingkan tanaman pada gambar B adalah A dengan B. A ini adalah menggunakan biji. Berarti ini generatif ya. Ini generatif. Kemudian ini adalah jamur. Jamur ini dengan cara vegetatif alami. Bedanya kalau ini generatif dengan vegetatif alami, bedanya adalah tumbuhnya lebih cepat. Ya, jadi kalau berkembang biak itu adalah yang tanaman biji itu biasanya lama. Kalau kamu menanam biji bisa menghasilkan buah, itu dibutuhkan waktu 5 tahun. Tapi kalau kamu menanam dengan vegetatif, contohnya dengan cangkok, 1 tahun kita sudah bisa menikmati buahnya. Jauh kan bedanya? Iya. Iya. Terus kemudian dilihat dari buahnya. Kalau buahnya pada generatif, ternyata ketika diambil dari buahnya manis, kemudian anaknya belum tentu manis. Karena dia melakukan penyerbukan dengan pohon lain. Tapi kalau vegetatif, contohnya misalnya dengan cangkok, kalau induknya manis, anaknya pasti manis. Nah, itu bedanya. Jadi kalau yang ini berkembang biaknya lama, membutuhkan waktu lama. Kemudian sifat tanaman tersebut tidak sama dengan induknya, belum tentu sama. Tapi kalau yang vegetatif pasti sama dengan induknya. Dan waktu berkembang biaknya juga lebih cepat. Ada pertanyaan? Jadi itu jawabannya A, Bu. Ya, jadi A tumbuh lebih lama dibandingkan dengan B. Betul. Oke. Lanjut nomor 8. Silakan salah satu buka mikrofon. Perhatikan gambar berikut. Perkembangbiakan hewan pada gambar A dibandingkan gambar B adalah jawabannya yang A secara apa? Yang A itu secara apa? Ovovivipar. Ovovivipar, betul. Yang B secara? Vivipar. Sekali ovipar. Lagi. O, kalau hanya bertelur itu namanya ovipar. Kalau dia beranak melahirkan namanya vivipar. Jadi vivi itu dia berarti beranak ya, melahirkan. Kalau gabungan ya beranak ya melahirkan, namanya adalah ovovivipar. Kita dulu sudah pernah melihat kan, hiu ini ketika dia berkembang biak, telurnya itu disimpan di dalam, tidak dikeluarkan. Beda dengan yang B.
Kalau dia akan berkembang biak, telurnya dikeluarkan dari tubuhnya. Kalau ini enggak. Sampai nanti saatnya dia keluar, nah dia seperti melahirkan. Padahal di dalam dia menyimpan telur. Dia tidak punya rahim. Karena dia punya telur, berarti telurnya dilindungi oleh cangkang. Cangkang itu pelindung yang keras. Nah, seperti ini dua-duanya dia punya cangkang. Nah, ini telurnya dikeluarkan dari tubuhnya ketika menetas, jadi di luar telurnya. Kalau ini tidak. Ketika dia akan menetas, dia di dalam, pecah kemudian keluar. Nah, jadi ini sama-sama dilindungi oleh cangkang. Bedanya ya, kalau di sini dikeluarkan telurnya, kalau di sini tidak dikeluarkan. Nah, sekarang kalau kita pelajari, hewan tersebut adalah misalnya vivipar. Vivipar, dia punya cangkang tidak? Tidak. Tidak. Maka supaya telurnya tidak rusak, telur tersebut dilindungi oleh rahim. Betul. Kita ada di rahim mama, kita aman ya kan, berenang-renang di air ketuban. Kamu sudah jago berenang ketika ada di perut mama kalian ya. Jadi di sana kita nggak punya cangkang telur, tetapi kita dilindungi oleh rahim. Bedanya di situ. Nah, sekarang mari kita lihat perbedaan antara ovovivipar dengan vivipar. Mari kita lihat. Pilihannya tadi Bintang pilih yang A. A, telur lebih aman karena dilindungi oleh cangkang, dan B, telur tanpa cangkang. Apakah yang telur kura-kura tidak punya cangkang, telur kupu-kupu tidak punya? Ini semua punya ya. Sekarang yang B, telur A dilindungi oleh rahim. Betul nggak ada dia punya rahim? Enggak, salah. Dia nggak punya rahim, berarti salah. A, telur lebih lama disimpan di cangkang perut, kemudian yang B dikeluarkan. Jawabannya? Betul, yang C. Betul, yang paling betul adalah yang C. Pada gambar A lebih cepat bertelur, belum tentu. Nah, silakan nomor 9. Ketika antara berikut ciri-ciri pubertas pada perempuan ditunjukkan pernyataan nomor perempuan. Baca. Kalau nomor 1, ini ciri khusus perempuan tidak? Perempuan dan laki-laki. Perempuan laki-laki sama. Nomor 2, perempuan dengan laki-laki. Sama-sama bau badan khas. Nah, sekarang nomor 3, apakah laki-laki menstruasi? Tidak, hanya perempuan. Oke, walaupun ada laki-laki yang pindah jadi perempuan, tetap nggak bisa menstruasi ya. Kemudian, apakah laki-laki mimpi basah? Ya. Apakah perempuan mimpi basah? Tidak. Nah, sekarang wajah berjerawat. Dua-duanya berjerawat. Jakun mulai tampak. Laki-laki. Tubuh payudara? Perempuan. Suara terdengar lebih berat dan besar? Laki-laki. Kalau perempuan cenderung untuk lebih tinggi suaranya. Berarti kalau ciri khusus hanya perempuan adalah nomor 3 dan 7. Kalau ciri khusus laki-laki adalah 4, 6, dan 8. Oke. Siapa masih bingung? Sudah ingat ya pembelajaran semester 1. Sekarang kupu-kupu. Ternyata kupu-kupu ini sayapnya punya fungsi anak-anak. Ada sayap bawah, ada sayap atas. Sayap bawah ini untuk mendorong udara sehingga dia tetap di atas. Sedangkan sayap atas, ini yang ditunjuk panah, fungsinya untuk menjadi alat kemudi, dia terbang. Pintar, dia menjadi alat kemudi. Jadi kalau dia mau belok, nah dia tinggal belokkan sedikit. Oh, belok kanan, belok kiri, kirinya dibelokkan. Jadi dia punya alat kemudi. Kalau bagian bawah ini untuk mengangkat udara sehingga membantu dia terbang. Coba hewan apa lagi yang punya alat kemudi? Lebah, kumbang. Kumbang. Kalau yang di air? Yang di air? Ikan, betul. Ikan itu alat kemudinya di mana? Di ekornya. Ekor, benar. Dia kalau mau belok, dia akan belokkan ekornya. Nah, itu adalah alat kemudi dia. Jadi
Stirnya dia itu ada di ekor. Kalau pada kupu-kupu pada bagian atas. Ada pertanyaan? Tidak. Lanjut nomor 11. Silahkan dibaca. Cara memelihara kesehatan tulang para siswa adalah berjemur di bawah cahaya matahari pagi dan olahraga teratur. Bagus. Kemudian alat gerak kita selain tulang, kita juga punya sendi. Sendi itu adalah sambungan antar tulang dengan tulang, itu sendi. Cara menjaga kesehatan sendi, tulang, dan juga otot. Kalau ototmu terlatih, nah ada itu yang binaraga itu ya sampai seperti kodok tuh ya ototnya karena terlatih. Nah, cara menjaga kesehatan tulang, sendi, dan otot kita selain berolahraga teratur, kemudian berjemur di bawah cahaya matahari pagi, apalagi? Vitamin apa yang membantu? Vitamin C. Vitamin? Vitamin D. Vitamin D, betul. Jadi vitamin D itu perlu ya. Ada di mana vitamin D? Cahaya matahari. Cahaya matahari itu membantu untuk mengubah calon vitamin D menjadi vitamin D. Vitamin D yang ada pada makanan, contohnya pada susu, ikan. Nah, di sana banyak vitamin D-nya ya. Kemudian zat mineral apa yang membantu kesehatan sendi, tulang, dan otot? Zat mineral itu kan ada zat besi, ada zat yodium, ada kalsium. Yang mana yang membantu untuk kesehatan tulang dan sendi adalah kalsium. Betul. Jadi kita berjemur di bawah matahari pagi, olahraga teratur, banyak makan kalsium dan juga vitamin D. Betul. Sekarang nomor 12. Nah, silakan dibaca. Perhatikan gambar berikut. Proses yang terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida ditunjukkan gambar nomor 5. Nomor 5, betul. Namanya apa? Namanya alveolus. Ya. Jadi alveolus itu adalah gelembung-gelembung ya. Kadang-kadang diinset ya, dibesarkan, digambarkan di sampingnya. Jadi ketika kita sehat, maka alveolus kita akan seperti balon, kembang kempis ya. Tapi kalau sudah terkena penyakit, contohnya yang sekarang sedang kita hindari adalah COVID-19. Nah, apalagi sekarang sedang merebak. Negara mana yang paling banyak kena COVID nih sekarang? India, benar. Di sana ternyata luar biasa ya, yang meninggal tuh sehari bisa 3.000 sendiri. Yang meninggal loh ya, banyak sekali. Terus kemudian mereka yang terserang juga lebih banyak lagi. Akibatnya mereka ketakutan sendiri. Banyak yang kabur ke luar negeri ya, termasuk banyak yang pindah ke Indonesia. Apakah Indonesia menerima? Tidak. Ini tidak ya, kita tegas saat ini tidak. Karena ternyata yang datang itu tidak semuanya sehat. Setelah dideteksi, oh ternyata ada yang sudah positif COVID. Ya udah pulang sana. Indonesia sedang tidak menerima warga negara yang dari India sana karena memang ya sedang terjadi di Indonesia sendiri juga COVID masih belum bisa Ya, benar. Nah, biasanya alveolusnya nih ya yang diserang. Kalau udah rusak, nah dia akan sesak nafas, sulit bernafas. Karena apa? Ini nggak ada oksigen yang bisa menggantikan CO2-nya. Maka nafasnya biasanya tersengal-sengal. Terakhirnya nanti dibantu oleh ventilator ya. Jadi itu adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ada pertanyaan? Sekarang lanjut nomor 13. Ya. Silakan. Perhatikan gambar berikut. Fungsi organ pencernaan yang ditunjukkan anak panah pada gambar berikut adalah asam klorida membunuh kuman. Ya, itu organ apa ya namanya? Lambung. Organ lambung, betul. Organ lambung kita lihat di sini. Di sana asam klorida membunuh kuman, betul. Ada berapa enzim di lambung? 3. Pepsin, renin, dan asam klorida. Kemudian penyerapan air itu di mana? Besar. Benar. Kalau kamu diare, usus besar ini tidak sempat menyerap air, maka kamu akan mencret di sini, ya kan?
Terus kemudian yang menyerap sari-sari makanan di mana? Ileum. Iya, ileum atau usus halus. Penyakit apa yang ada di usus halus? Salmonella atau tipes. Salmonella atau tipes. Siapa yang pernah diserang bakteri salmonella? Saya dulu. Rasanya bagaimana? Sakit, muntah-muntah. Demam, muntah-muntah. Mulas, demam, muntah-muntah, pusing, nggak enak banget ya. Ini salmonella, biasanya ada di makanan yang basi. Maka hati-hati kalau makan makanan, nah di sana mudah berkembang biak ya salmonella tersebut. Kemudian ada mulut. Kalau di mulut terjadi apa? Adanya enzim petialin. Betul yang D. Sekarang coba kita ulang kembali. Penyerapan air terjadi di usus besar. Pinter. Penyerapan sari makanan di usus halus. Pinter. Asam klorida membunuh kuman di lambung. Enzim tialin mengubah karbohidrat menjadi maltosa di mulut. Iya, di mulut, betul. Nah, besok gambarnya tidak seperti ini ya, tentu berbeda. Sekarang nomor 14. 14, silahkan dibaca. Perut Siti terasa tidak nyaman, terasa penuh dan ingin buang air besar. Tetapi tidak bisa. Kadang kala nyeri dan berdarah bagian anus saat buang air besar. Cara memelihara organ pencernaan agar terhindar dari penyakit tersebut adalah yang makan makanan berserat dan minum vitamin. A. Ya, yang A. Ya, bagus. Namanya sakit apa? Sembelit. Sembelit, betul. Konstipasi. Namanya sembelit, ya. Jadi, aduh pengen keluar, nggak bisa, perutnya penuh nih ya. Mau keluar nggak bisa, dipaksa keluar, ternyata keras sekali, kadang-kadang berdarah. Nah, itu disebut dengan sembelit. Maka harus makan makanan berserat. Contoh makanan berserat apa? Daging. Sayur mayur dan buah. Iya, bukan daging, tetapi sayur mayur dan buah, betul. Kalau daging tidak berserat ya. Terus kemudian yang B dibaca. Makan teratur dan mencegah stres. Ini untuk mencegah sakit apa? Asam lambung. Iya, asam lambung, mah atau grek ya. Nah, asam lambung atau mah. Biasanya kalau makanannya tidak teratur, kemudian stres, mau ujian bingung terus ya, ya tidak bisa menyelesaikan masalah, malah tambah masalah. Nah, biasanya asam lambungnya tinggi. Nah, ini sakit mah. Maka kita harus makan teratur dan tidak stres. Kemudian makan makanan yang berlemak dan pedas. Nah, nggak boleh. Nggak boleh. Ini akan merusak apa? Merusak lambung dan usus kita. Minum obat diare dan berolahraga, tidak ada hubungannya ya. Sekarang nomor 15, silahkan dilanjutkan. Organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh ditunjukkan gambar A, jantung. Iya, jadi fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Coba tunjukkan letak jantungmu. Dada sebelah kiri. Jantungmu sebesar kepalan tanganmu. Kepalan tanganmu seberapa? Nah, itu adalah jantung yang ada di dada kiri. Karena dia tugasnya memompa darah. Kembang kempis. Jadi ketika kempis itu darah mencerat keluar. Ketika dia rileks, nah darah masuk ya. Jadi tugasnya memompa darah. Kalau yang B ini apa namanya? Ada di kiri. Kiri, kanan, bagian pinggang. Ginjal. Apa fungsi ginjal? Untuk membersihkan darah. Nanti ampasnya akan dibuang melalui air pipis. Jadi air pipismu itu adalah ampas hasil pengolahan mesin cuci darah yang ada di ginjal. Ketika kamu makanannya sehat, ginjalmu aman. Ketika kamu makanannya tidak sehat, nah ginjalmu akan ya tidak bagus, rusak. Nah kalau rusak, ya tidak bisa berfungsi, harus cuci darah atau mencari donor darah. Susah banget kalau mencari donor darah. Siapa yang mau ginjalnya diambil untuk dipakai orang lain? Jarang sekali yang mau kan. Nah, jadi maka mari kita jaga kesehatan organ ginjal kita. Jadi air pipis itu adalah hasil sampah dari
pengolahan darah yang ada di ginjal. Nah, kalau ginjal kita tidak berfungsi, ya darahnya kotor, meracuni tubuh yang lain. Kemudian yang di bawahnya organ apa ini? Paru-paru. Paru-paru. Masih ingat fungsi paru-paru? Apa fungsi paru-paru? Alveolus ngapain tadi? Mengubah karbon dioksida menjadi Betul, tempat pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Yang bawah ini apa ini? Hati. Hati membersihkan racun. Ya. Nomor 16 lanjut. Perhatikan tabel berikut. Kegiatan manusia yang dapat menjaga organ peredaran darah ditunjukkan pernyataan nomor 234. Rutin berolahraga, tidak merokok, dan makan makanan bergizi. Iya, jadi cara menjaga organ peredaran darah. Kita harus tidak boleh stres. Tidurnya harus teratur, olahraganya harus rutin, tidak merokok, makan makanan bergizi. Kalau peredaran darah kita tidak lancar, kita akan sakit apa? Nah, bisa sakit penggumpalan darah, stroke itu pecah pembuluh darah ya, yang ada di otak. Nah, karena ini banyak penyebabnya. Lanjut nomor 12. Bu Bina, maaf Bu. Ya, saya mau ke toilet bentar ya Bu. Oh, boleh. Nomor 17. Salah satu buka mikrofon. Sifat energi bunyi yang merambat melalui zat perantara benda padat diterapkan manusia dalam kehidupan sehari-hari pada saat menggunakan telepon kaleng yang dihubungkan dengan benang. Iya, jadi sifat energi melalui zat perantara pada benda padat ketika kamu telepon dari kaleng yang dihubungkan dengan benang. Pelajaran kelas 4 ya. Kalau mengukur kedalaman laut tadi menggunakan energi bunyi untuk pemantulan. Ya, sekarang nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Peristiwa pada gambar berikut menunjukkan sifat cahaya menembus benda bening. Iya, jadi cahaya itu menembus benda yang bening. Batu kan tidak bening, dia tidak tembus. Kalau cahaya dipantulkan, contohnya pada apa? Pada kaca. Iya, pada kaca. Kalau kamu bercermin, wajahmu ada di cermin karena ada pemantulan. Kamu kaca spion, lihat kamu berkaca di kaca spion, itu pemantulan. Kalau cahaya diuraikan, contohnya pada peristiwa? Peristiwa? Cahaya diuraikan menjadi magic medium. Ditaruh di gelas kayak miring. Iya, betul. Kamu membuat pelangi dari pensil, dari ujung ballpoint bisa, atau peristiwa setelah hujan ada cahaya matahari maka terjadi pelangi. Kalau pensil dimasukkan gelas kok bengkok, itu sifat cahaya? Dibiaskan. Dibiaskan, betul. Arti dibiaskan artinya dibengkokkan. Ya, ketika dia melalui medium yang kerapatannya berbeda, maka dia akan dibengkokkan atau dibiaskan. Ada pertanyaan? Kalau merambat lurus itu karena ya dia dari ujung ke ujung tuh lurus. Ketika cahaya dari luar masuk ke lubang-lubang jendela kamarmu, itu cahaya merambat lurus. Ada pertanyaan? Jadi nanti yang keluar tidak seperti ini ya, mungkin di antara yang ini nanti keluar. Oke, nomor 19. Silakan, salah satu buka mikrofon. Manusia semakin cerdas memanfaatkan gejala alam untuk mempermudah kehidupannya. Penerapan kegiatan manusia yang memanfaatkan perpindahan kalor secara konduksi adalah konduksi. Memasak menggunakan panci dari logam agar mempercepat Iya, kita memasak menggunakan panci dari logam agar mempercepat pemanasan. Betul, ini adalah contoh konduksi. Sekarang yang A dibaca. Duduk di sekitar api unggun agar badan terasa hangat. Berarti termasuk perpindahan panas secara radiasi. Pinter. Nomor C.
Menjemur pakaian diterik matahari agar cepat kering. Radiasi. Radiasi. Benar. Yang terakhir. Memasang AC di ruangan agar udara tetap sejuk. Konveksi. Betul. Ada yang bingung? Tidak ya. Sekarang nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Kegunaan sifat-sifat magnet pada alat tersebut adalah C. Kutub utara magnet ditarik kutub utara selatan magnet bumi. Kutub selatan magnet ditarik kutub selatan magnet bumi. Iya, jadi terjadinya magnet itu karena kita di bumi ini sudah punya kutub magnet ya. Jadi magnet ini ditarik oleh ujung-ujung magnet bumi sehingga selalu menunjuk arah utara dan selatan. Sekarang coba beri contoh benda yang A. Contohnya? Nikel, kobalt. Iya, besi. Benda-benda yang terbuat dari besi. Contohnya ketika kamu punya magnet, kamu pakai untuk main-main. Tapi hati-hati ya, jangan didekatkan ke benda-benda yang punya mesin kecil. Contohnya misalnya jam tangan. Kamu dekatkan magnet, berantakan, jammu akan rusak. Sayang, ya kan? Maka tidak boleh didekatkan di jam tangan ya, atau di benda-benda yang ada mesin-mesin kecilnya lain lagi. Oke. Contohnya lagi, misalnya magnet yang bisa menarik sampah-sampah dari besi. Oke. Kutub senama tarik-menarik, kutub tidak senama tolak-menolak. Ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk apa? Ada yang akan menjawab? Misalnya boneka magnet, kadang-kadang dipakai seperti itu ya. Terus kemudian medan magnet terkuat pada bagian tengah-tengah magnet. Nah, ini biasanya dipakai untuk misalnya kotak pensil. Nah, itu biasanya menggunakan medan magnet yang paling tengah. Sekarang nomor 21, silakan dibaca. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Kalau lemari es itu terbuat dari apa ya, Bu? Oke, kalau almari es, kemudian supaya indah, pintunya kita tempeli hiasan. Nah, supaya hiasan itu bisa menempel, maka hiasan tersebut harus diberi apa? Magnet. Diberi magnet. Nah, berarti pintu dari kulkas terbuat dari apa? Kok magnetnya mau menempel? Besi, betul. Ya, nomor 21, silakan. Oke, nomor 21. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara jenis kegiatan manusia dan jenis gaya yang digunakan untuk ditunjukkan pasangan nomor. Menempel hiasan di kulkas. Berarti gaya apa? F, gaya magnet. Ya, nomor 1 jawabannya F, gaya magnet. Coba kita lihat 1 F. Nah, terus kemudian nomor 2 dibaca. Nomor 2. Gaya otot. Pancuran shower kamar mandi. Di kamar mandi. Di kamar mandi kan ada itu kan, shower tempat kita mandi kan. Airnya mengalir kemana? Iya, betul, daya gravitasi. Betul. Turun ke bawah. Iya, pinter. Terus nomor 3. Pertandingan atletik disediakan. Gaya otot. Gaya otot, pinter. Nomor 4. Bermain ketapel. Gaya pegas. Gaya pegas, betul. Nomor 5. Gaya listrik. Gaya listrik, pinter. Nomor 6. Mengerem sepeda gaya gesek. Iya, mengerem gaya gesek, betul. Dan berarti jawaban yang betul adalah yang B. Ya, lanjut nomor 22. Saat libur kenaikan kelas 2 tahun yang lalu, Santi mengunjungi kakeknya di Makassar selama 1 bulan. Ia membawa baju dan perlengkapan dalam koper yang besar, sehingga jika dijinjing terasa berat. Maka digunakan roda kecil di luar koper untuk menariknya. Penggunaan roda kecil yang tertempel di luar koper berfungsi untuk memperkecil gaya gesek koper dengan lantai atau jalan. Pinter. Jadi kalau koper diberi roda, itu jawabannya memperkecil gaya gesek. Karena kalau gaya geseknya besar, kopernya berat. Kalau gaya geseknya kecil, ditarik begitu gampang banget ya.
Nah, maka diberi roda. Sekarang coba lihat mobilmu. Ban di mobilmu yang bagus gaya geseknya besar atau kecil? Kecil. Kecil. Kalau gaya geseknya kecil di ban rodamu, berarti rodanya harus gundul. Coba kamu naik mobil yang rodanya gundul, apa dampaknya? Licin, kepleset, selip, terbalik. Licin. Iya kan? Licin. Kemudian kalau direm langsung bisa terbalik. Ngeri kan, jadi kecelakaan. Maka tidak boleh kita berkendaraan dengan mobil yang gundul. Karena apa? Gaya geseknya kecil. Kalau gaya geseknya kecil tuh mudah terpleset, mudah ditarik, ya kan? Maka mobil yang bagus itu adalah bannya yang gaya geseknya besar, supaya kalau direm itu langsung remnya benar-benar pakem ya. Nah, supaya gaya geseknya besar, maka mobil di roda ban tersebut diberi apa? Dilapisi karet. Iya, dilapisi rambut-rambut ya, kan tidak rata ya, ada rambut-rambutnya supaya gaya geseknya besar. Kalau gaya geseknya kecil bahaya ya, kecelakaan. Siapa yang hobi main bola? Main Saya kadang-kadang. Dulu sering Bu, soalnya gara-gara corona jadi. Bermain di lapangan rumput, kamu bermain di lapangan rumput, sepatu yang kamu gunakan permukaannya rata atau tidak rata, jelaskan. Rata, Bu, ada pentol-pentolnya. Iya, alasannya? Agar tidak terpeleset. Kalau terpeleset itu gaya geseknya besar atau kecil? Kecil. Iya, kalau terpeleset itu gaya geseknya kecil, tapi kalau supaya tidak terpeleset berarti gaya geseknya harus diperbesar. Kan kalau kamu bermain di rumput itu berarti iya, kalau misalnya musim kemarau seperti ini tidak masalah ya, kamu tidak ada hujan. Tapi coba ketika lagi tengah bertanding tiba-tiba hujan gerimis, hujan agak deras, kan tidak langsung dihentikan pertandingan, tetap berlangsung. Nah, kalau kamu pakai sepatu yang permukaannya rata, kamu akan mudah tergelincir, jatuh, akhirnya cedera. Kakinya patah mungkin, atau tungkainya bagaimana, atau nanti menjatuhi teman sliding yang lain, ya kan? Maka pemain bola, alas kakinya harus ada, apa namanya? Tonjolan-tonjolan? Pool ya, harus ada poolnya. Tujuan diberi pool supaya gaya geseknya supaya bisa mencengkeram tanah. Iya, mencengkeram tanah berarti gaya geseknya harus besar. Iya. Jadi hati-hati kalau kamu pakai sepatu yang gaya geseknya kecil, siap untuk terpleset. Ya. Kalau kamu ke kamar mandi yang tidak pernah dibersihkan, jarang dibersihkan, gaya geseknya biasanya besar atau kecil? Kecil. Kecil, kamu mudah terpleset. Tapi kalau sering dibersihkan, maka gaya geseknya besar. Apalagi kalau diberi karpet. Nah, tambah besar lagi gaya geseknya aman. Tapi kalau gaya geseknya kecil, hati-hati. Kamu bisa terpleset di sana. Oke, Peter. Lanjut nomor 23. Desa Damai terletak di sekitar gunung berapi. Manfaat energi alternatif tersebut bagi kehidupan manusia di tempat itu adalah memanfaatkan gunung berapi sebagai pembangkit listrik geotermal atau panas bumi. Geotermal, panas bumi. Terus kemudian kalau biogas, kalau di situ ada biogas. Peternakan. Iya, ada peternakan, betul. Kalau misalnya di situ ada sungai, pembangkit listrik apa? Sungainya kecil. PLTA. Iya, PLTA mikrohidro karena kecil ya. Kalau besar kan PLTA yang besar, contohnya Jatiluhur, Cirata itu besar ya. Saguling itu besar. Tapi kalau misalnya yang kecil itu PLTA mikrohidro. Mikro itu kecil ya. Oke, nomor 24. Ayo. Perhatikan gambar berikut. Perubahan bentuk energi pada peralatan yang ditunjukkan panah tersebut jika difungsikan adalah energi listrik menjadi energi kinetik. Iya, betul. Dari listrik menjadi kinetik atau gerak. Pertanyaan, kalau misalnya kamu
mencoba alat listrik. Saya kelas 6 ini kita tidak bisa ketemu ya, jadi nggak bisa mencoba listrik seri paralel. Kita menggunakan batu baterai, ada kabel, kemudian ada lampu. Ketika lampu menyala, maka energi apa yang terjadi di sana? Perpindahan energi apa yang terjadi di sana? Listrik menjadi cahaya. Sebelum listrik, ada batu baterai loh ya. Kimia. Kimia dulu. Kimia menjadi listrik baru menjadi Cahaya. Pinter. Terus lanjut nomor 25. Silahkan dibuka mikrofonnya. Perhatikan gambar berikut. Fungsi peralatan listrik pada gambar adalah mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Pinter. Energi listrik menjadi cahaya dan bunyi. Buang sampah. 26. Lembaga Wahana Lingkungan Hidup Walhi Indonesia Ada tempat sampah di situ, Nenek taruhnya di luar. Kalimantan Selatan berpendapat bahwa Walhi sudah mengingatkan bahwa Kalimantan Selatan dalam kondisi darurat. Ruang dan darurat bencana ekologis, peristiwa banjir besar di Kalimantan Selatan akibat kerusakan tersebut akan berdampak terjadinya alam dahsyat dan musnahnya makhluk hidup penghuninya. Cara pelestarian sumber daya alam tersebut adalah melakukan reboisasi. Jawabannya ya? A. Pinter. Reboisasi menanam hutan gundul kembali, dan kalau menebang harus yang pilih. Kalau yang di sini, ini orang-orang sudah menebang semaunya sendiri. Kemudian hutan-hutan diganti dengan perkebunan, diganti dengan perumahan. Akibatnya banjir besar yang dahsyat. Oke, 27. Siklus air nih. Ya, silakan. Ayo, salah satu buka mikrofon. Jika proses evaporasi siklus air terjadi sangat cepat akibat pemanasan global, maka dampak yang akan terjadi pada tempat tersebut adalah tumbuhnya mengakibatkan badai dan awan cumulonimbus. Iya, jadi ketika penguapan itu sangat besar. Penguapan sangat besar karena pemanasan global. Kita sekarang tahu kan betapa pemanasan global sedang terjadi di bumi ini. Banyak es yang mencair. Setelah mencair, panas tinggi kan? Nah, dia menjadi uap air. Uap air ini berdampak tumbuhnya awan cumulonimbus mengakibatkan badai dan banjir bandang seperti saat ini. Terus kemudian ada proses infiltrasi. Infiltrasi itu artinya apa ya? Infiltrasi pada siklus air. Air yang masuk ke dalam tanah. Iya, air yang masuk di dalam tanah ternyata ada masalah nih ya. Air masuk di dalam tanah ada masalah. Rumah-rumah tadinya untuk setu-setu ya, danau buatan itu untuk serapan air, hutan-hutan untuk menyerap air, tapi tiba-tiba ditebang. Setunya ditimbun menjadi perumahan baru. Nah, berarti di situ terjadi masalah apa kira-kira? Kekurangan air. Kekurangan air, betul. Jadi kalau salah satu siklus air terganggu, maka akan mengganggu kehidupan. Yuk, nomor 28. Perhatikan gambar berikut. Anggota tata surya yang terletak sesuai tanda panah disebut planet. Betul, planet. Nah, anak-anak sekarang sedang viral ya, sedang viral. Dikatakan sebentar lagi nih orang Eropa, orang Amerika, kemungkinan nanti akan pindah ke Indonesia deh mereka. Alasannya adalah ada benda langit yang ada di sini yang mungkin akan wisata ke bumi kita, ya kan? Nah, ternyata kenanya di daerah utara sana. Kalau kita di Katulistiwa kan katanya sih aman ya. Benda tersebut terletak antara Mars dengan Jupiter. Nah, ini apa namanya?
Asteroid. Asteroid. Ya, asteroid dikatakan Indonesia, kamu tenang aman ya, tapi nanti orang-orang di utara sana akan pindah ke Indonesia karena apa? Di sana nanti akan ada tamu ya, tamunya asteroid katanya ya. Tapi nggak tahu, itu kan baru prediksi ya, kita nggak tahu. Nah, Tuhan kan bisa mengubah segalanya ya, karena kemungkinan asteroid ini akan dibelokkan sehingga tidak sampai ke bumi. Manusia kan cerdas ya. Nomor 29. Ayo. Nomor 29. Oh, sudah hampir jam 1. Perbedaan asteroid dengan bintang? Bedanya apa? Asteroid kecil memantulkan cahaya matahari. Kalau bintang itu mengeluarkan cahaya, asteroid tidak ya. Terus akibat rotasi bumi adalah gerak semu harian matahari. Iya, gerak semu harian matahari, kemudian perbedaan waktu, terjadinya siang malam, bumi tepat, angin berbelok setiap sampai di khatulistiwa. Kalau yang ditulis di sini, rasi bintang berbeda, pergantian musim, perbedaan lamanya siang dan malam, BCD ini akibat dari evolusi bumi. Jangan terbalik ya. Oke. Nomor 31, penyebab gangguan kesehatan usus besar adalah usus besar. Kurangnya serat pada makanan. Iya, betul. Kurangnya serat pada makanan. Siswa kelas 6 akan praktek mengamati tata surya. Nah, alat praktikum yang cocok mengamati tata surya, kita ingin lihat asteroid, lagi melintas nih. Kita pakai apa? Teropong. Pakai teropong, ya, pakai teleskop ya, pakai teleskop teropong. Nah sekarang, apabila ini ada kayu dipanaskan, gabus dipanaskan, garpu dipanaskan, sendok stainless dipanaskan, kira-kira mana yang paling cepat panas? Sendok stainless. Ya, yang dari logam itu lebih cepat panas. Ya, kalau misalnya ada balon nih, balon. Yang satu ditutupkan di botol, kemudian dipanaskan. Ada 2 balon, semuanya ditutupkan di mulut botol. Yang satu dimasukkan ke air panas, yang satu dimasukkan ke air dingin. Apa yang terjadi? Kalau yang pecah yang mana? Yang panas. Air panas, maka dia akan menggelembung karena sifat panas adalah menyebabkan udara memuai. Ya, memuai itu bertambah besar karena dipanaskan. Yang dapat ditarik magnet, sebutkan. Besi. Baja. Iya, baja. Nikel, kobalt. Ya. Perubahan bentuk pada peralatan, ini kompor meja. Ini apa ini? Menjadi kalor. Menjadi kalor, betul. Nah, kalau tuliskan 3 rantai makanan, hati-hati. Rantai makanan harus dimulai dari produsen. Tidak boleh berbeda dengan gambar, harus sama dengan gambar. Terus harus sampai dengan yang terakhir, harus sampai ke konsumen puncak, ya. Oke. Terus kemudian agar organ kesehatan gitu bisa dilakukan. Sekarang coba diulang. Urutan penyaluran energi listrik dari pusat. A adalah PLTA. Generator. Jadi di A ini ada generator PLTA. Di B adalah step up, menaikkan tegangan. Di C adalah tutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Yang D adalah menurunkan tegangan. Yang E adalah disalurkan ke rumah-rumah. Nah, sekarang coba yang nomor 3, anak-anak. Kemarin banyak yang tidak tuntas menjawabnya. Kompleks perumahan rakyat dibangun berbagai di Indonesia. Tuliskan 3 dampak pembangunan terhadap kelestarian alam. Kalau menyebutkan, jangan hanya menyebutkan, tapi harus dijelaskan. Misalnya, jawabannya apa? Nomor 39, supaya nilainya 3, jawabannya tidak boleh singkat. Kalau singkat, nilainya setengah-setengah. Contohnya, kalau perumahan dibangun di berbagai tempat di Indonesia, akibatnya adalah terjadi banjir karena kurangnya daerah resapan air. Pinter, itu betul, nilainya 1.
terjadi banjir harus ada alasan karena tidak ada atau kurangnya resapan air. Pintar. Yang kedua, nah nilainya baru sempurna 1. Ayo, yang kedua harus ada alasan. Mudah terjadi longsor karena kurangnya pencengkraman tanah. Pintar. Mudah terjadi longsor karena kurangnya pencengkraman tanah. 3. Banyak polusi udara karena kurangnya tanaman yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Sempurna. Besok yang itu yang betul ya. Jadi harus dijelaskan alasannya. Siapa yang masih bingung? Nah, sekarang tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Coba jawaban yang betul anak-anak tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Oke. Jadi kelihatan anak-anak? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke. Jadi ketika terjadi gerhana bulan total atau gerhana matahari total, kamu harus jelaskan kejadiannya itu malam hari atau siang hari. Kalau gerhana bulan pasti malam hari. Fase bulannya pasti bulan purnama. Tadi malam bulan purnama. Melihat bulan tidak kalian keluar tadi malam? Tidak, Bu. Bulannya indah sekali. Iya. Bulannya bagaimana? Purnama. Tadi malam merah besar bulannya ya, tidak seperti biasa. Indah sekali. Ya. 2 hari lalu juga itu terjadinya lurus, maka akan terjadi gerhana bulan total, tapi tidak karena tidak ada di titik pertemuannya. Jadi kalau gerhana bulan total malam hari fase bulannya purnama. Tapi kalau gerhana matahari total siang hari fase bulannya adalah bulan baru atau mati. Kemudian bumi di antara matahari dan bulan pada gerhana bulan satu garis lurus. Kalau gerhana matahari yang di tengah adalah bulan. Bulan di antara matahari bulan dalam satu garis lurus. Terus yang harus dijelaskan lagi tentang umbra anak-anak. Jadi kalau gerhana total itu hubungannya dengan umbra. Cahaya matahari tidak sampai ke bumi karena tertutup oleh umbra atau daerah gelap bumi. Atau nama lainnya bulan masuk dalam daerah umbra bumi. Jadi yang di atas boleh, yang di bawah boleh. Pengertiannya seperti itu. Sama juga ketika matahari gerhana matahari total. Cahaya matahari tidak sampai ke bumi karena tertutup umbra atau daerah gelap bulan. Atau nama lainnya bumi terletak di daerah umbra bumi. Jadi besok menjelaskannya seperti ini ya, jangan tanggung supaya nilainya 3. Kalau yang ditanya gerhana parsial, jadi besok harus jelaskan ya gerhana bulan apa, gerhana bulan sebagian, parsial atau total. Besok gerhana matahari total, gerhana matahari cincin atau gerhana matahari sebagian. Jadi kalau menjelaskan seperti ini. Kalau gerhana bulan parsial itu sama, bedanya nomor 3 ini ya bulan terletak di sebagian umbra dan penumbra. Kalau gerhana cincin itu karena bulan dengan bumi itu letaknya jauh. Nah, sehingga semua daerah bulan tidak tertutupi oleh bumi. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, selamat belajar. Semoga sukses. Tuhan memberkati selalu. Ya, terima kasih. Mungkin nanti minta tolong Pak Victor untuk di-share di grup kelas supaya bisa dipakai untuk belajar karena beberapa teman-teman kita ada yang tidak bisa masuk karena tadi sedang terkendala jaringan ketika mengerjakan matematika. Ya, Bu Bina tadi juga terkendala ya ketika akan menyusun ini. Oh, ternyata Google-nya memang tidak lancar hari ini. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Herman, terima kasih Pak Victor, terima kasih Bu Juni. Dan tentu saja terima kasih anak-anak yang mau hadir di dalam Zoom ini, berarti kalian memang hebat, ingin mencapai hasil yang terbaik. Selamat berjuang, selamat belajar. Saya kembalikan kepada host kita. Terima kasih Bu Bina. Terima kasih sayang. Terima kasih Bu Bina atas materi yang telah diberikan. Sekarang untuk doa penutup sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Silahkan, Tanta. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih untuk mengajarkan kami pada siang hari ini melalui Ibu Guru kita, yaitu Bu Bina, Bapak. Kami ingin mohon pada Engkau agar kami bisa meresapkan semua yang telah kami pelajari hari ini
agar besok kami bisa mendapat nilai yang bagus dalam ujian kita, Bapak. Dan kami mohon pada Roh Kudus agar hari ini kami bisa ditemani dan dijauhi dari segala macam celaka atau bahaya ya Bapak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Tanta sudah mau menutup pertemuan kita pada siang hari ini. Bu Bina, apakah perlu dokumentasi penutup, Bu? Dokumentasi penutup boleh, silakan. Baik, silahkan. Tadi siapa ya? Bintang. Oh ya, silakan Bintang untuk dokumentasi penutup. Oke, sebentar. Halaman pertama, kamera yang belum dibuka mohon dibuka. 1, 2, 3. Bentar. Halaman kedua yang belum dibuka. 1, 2, 3. Halaman ketiga yang belum dibuka. Eva, Abigail, Dinda, Angel 6B, Dian, Okta, mohon dibuka. Selin, David, 1, 2, 3. Halaman keempat yang belum dibuka mohon dibuka. 1, 2, 3. Oke, sudah Sam. Oke, terima kasih Bintang, Bapak Ibu Guru, Suster, dan teman-teman. Sampai bertemu lagi. Sukses untuk besok. Terima kasih, sukses semuanya. Dadah, terima kasih semua. Terima kasih Bu Bina. Terima kasih Pak Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih Bu Bini. Dadah. Terima kasih Dadah Pak semua. Victor. Dadah Pak Victor. Dadah. Dadah.